Ana belum menyerah untuk menjadi pegawai negeri sipil walau sudah 3 kali gagal mengikuti ujian masuk. Meski sudah bekerja sebagai pegawai tetap di perusahaan swasta besar, ia masih ingin menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Ia melihat kesejahteraan para PNS lebih baik. Salah satu tolak ukurnya yakni dana pensiun seumur hidup. Kalau di swasta kan kita kalau misalnya pindah-pindah kerja dan si BPJS itu kan harus diurus-urus kembali kan ya. Kalau misalnya di PNS kan kita nggak perlu urus lagi, terus nanti sampai kita udah nggak kerja lagi pun kita masih tetap dapat kan. Ana tak sendiri. Masih banyak masyarakat yang berpikiran sama, yaitu hidup tenang di masa tua dengan dana pensiun. Namun dana pensiun nyatanya sangat menyita APBN selama ini. Pemerintah pun merasa menggelontorkan dana pensiunan adalah beban dengan resiko panjang. Dalam 3 tahun terakhir saja, pemerintah harus menyisihkan anggaran dana pensiunan PNS per tahunnya di atas 100 triliun rupiah. 100 triliun pertama kali dikucurkan pada 2020. Nyatanya kebutuhan dana tersebut meningkat menjadi 112 triliun rupiah di tahun 2021. Dan di tahun 2022, alokasi dana kembali meningkat menjadi 119 triliun rupiah. Selain beban subsidi BBM selama ini, secara keseluruhan untuk pemerintah daerah dan pusat, pada tahun 2021 lalu negara mengucurkan dana mencapai 2.800 triliun rupiah untuk dana pensiun PNS, termasuk Polri dan TNI. Hal ini tak lepas dari skema pensiunan yang berlaku saat ini. Selain pensiun pokok, kepada penerima pensiun juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan pangan yang berlaku bagi PNS sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin skema pensiunan segera diubah, sejalan dengan rencana yang sudah disusun sejak lama, yakni mengubah skema pensiunan yang saat ini pay as you go menjadi fully funded. Jika melihat struktur anggaran belanja pegawai dalam APBN, alokasi belanja pegawai cenderung meningkat setiap tahunnya. Bahkan alokasinya lebih tinggi dibandingkan dengan belanja modal. Padahal, belanja modal memberikan pengaruh lebih besar terhadap perekonomian karena dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik. Di dalam struktur belanja pegawai, alokasi untuk pensiun dan uang tunggu tercatat paling besar dibandingkan komponen belanja pegawai lainnya. Rata-rata alokasi dana untuk pembayaran pensiun dan uang tunggu PNS setiap tahun mencapai lebih dari 30% dari total belanja pegawai. Belanja pensiun adalah dana yang disiapkan APBN untuk membayar para pensiunan setiap tahun. Sedangkan uang tunggu diberikan kepada PNS yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Anggaran belanja pensiun dan uang tunggu ini rata-rata naik 6% setiap tahun. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam catatan terhadap laporan keuangan pemerintah pusat LKPP 2021 mencatat, pemerintah memiliki kewajiban jangka panjang pensiun PNS yang mencapai 2.929 triliun rupiah. Terdiri dari kewajiban terhadap pegawai pemerintah pusat sebesar 935,6 triliun rupiah dan pegawai pemerintah daerah sebesar 1.994,3 triliun rupiah. Pertumbuhan belanja pensiun juga disebabkan oleh jumlahnya yang terus meningkat. Dari data Badan Kepegawaian Negara atau BKN, rata-rata kenaikannya sebesar 18,7% setiap tahun. Sementara itu, jika merujuk pada Direktorat Pengolahan Data BKN yang dilihat dari tanggal lahir PNS, menunjukkan prediksi pensiun PNS akan terus meningkat. Kendati di 2017 mengalami sedikit penurunan menjadi sebanyak 89.072 orang. Angka tersebut mengalami peningkatan kembali di tahun 2018 menjadi 109.413 orang. Dan di tahun 2019 kembali meningkat 117.561 orang dan 137.383 orang di tahun 2020.
Sementara itu, staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo menjelaskan, saat ini skema pensiun PNS menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pensiun pegawai dan pensiun janda atau duda pegawai. Undang-undang ini mengatur program jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS. Jaminan pensiun menggunakan skema Pay as you go di mana pembayaran manfaat pensiunan PNS setiap bulannya dibayarkan melalui APBN. Selama bekerja, PNS dikenai potongan 8% setiap bulannya, dengan rincian 4,75% untuk program jaminan pensiun dan 3,25% untuk program jaminan hari tua. Iuran 4,75% tersebut diakumulasikan sebagai akumulasi iuran pensiun yang alokasinya berbeda dengan dana pensiun. Sementara itu, iuran 3,25% dikelola oleh PT Taspen yang diserahkan sekaligus ketika PNS pensiun. Lantas, berapa pensiunan yang diterima oleh PNS? Mengutip laporan Badan Kepegawaian Negara atau BKN, kekhawatiran Sri Mulyani memang terbilang wajar. Pasalnya, dana pensiun dibangun secara tidak rasional, di mana pemerintah sebagai pemberi kerja tidak memberikan dana pensiun kepada PNS sebagai pekerja. BKN dalam laporan tersebut menilai pengelolaan dana pensiun tidak diarahkan secara berkelanjutan, di mana sistemnya menggunakan sistem Pay as you go yang menyebabkan akumulasi pembiayaan dana sangat tergantung pada anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya. Untuk itu saat ini pemerintah sedang mengkaji perubahan skema pembiayaan dana pensiun dari skema Pay as you go menjadi skema fully funded, di mana para peserta dan pemerintah harus mengatur dan akan dihimpun di dalam satu dana khusus, yakni dana pensiun. Ya pemirsa, bagi Anda pegawai negeri sipil atau PNS mungkin deg-degan ya mendengarkan informasi seputar sistem gaji PNS yang rencananya akan diubah menjadi single system salary begitu ya, single salary system. Nah, jangan tegang karena sebetulnya aturan ini ditujukan untuk membuat hari tua PNS lebih sejahtera. Namun sebetulnya aturan ini juga masih terus digodok. Lalu seperti apa sistemnya sejauh ini kita akan simak dalam gaji single salary PNS untung atau buntung. Kita akan lihat dan mulai dari apa sih single salary itu. Nah, jadi sistem single salary atau gaji tunggal ini adalah sistem gaji yang hanya memuat satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan. Hal ini dijelaskan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia atau PPN Bappenas, Bapak Suharso Mono Arfa. Nah, jadi total penghasilan ataupun juga take home pay PNS kan terdiri dari berbagai unsur pemasukan. Jadi seperti misalnya ada gaji pokok, tunjangan kinerja, dan juga tunjangan lain-lainnya ya. Nah, dengan sistem single salary ini, jadi semuanya